Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Zakia Hasifatun Nabila, NIM E10020011190, kelas D, program studi Geografi, Fakultas Geografi, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi arsitektur geologi Kabupaten Banjarnegara. Presentasi ini untuk memenuhi nilai ujian akhir semester Gasal pada tahun ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk arsitektur dan kondisi geologi, topografi, struktur geologi, struktur batuan dan tanah, serta proses geologi yang terjadi di Kabupaten Banjarnegara. Bahasan pertama yaitu bentuk arsitektur dan kondisi geologi. Di Banjarnegara, bentuk arsitektur dan kondisi geologi dibagi menjadi 3 zona, yaitu zona utara, zona tengah, dan zona selatan. Zona utara adalah kawasan pegunungan yang merupakan bagian dari dataran tinggi Dieng dan pegunungan Serayu Utara. Daerah ini memiliki relief yang curam dan bergelombang. Di zona ini berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang. Terdapat beberapa puncak seperti Gunung Rogo Jembangan dan Gunung Prau. Beberapa kawasan digunakan sebagai objek wisata dan terdapat pula pembangkit listrik tenaga bumi. Zona sebelah utara ini meliputi Kecamatan Kalibening, Pandanarum, Wanayasa, Pagentan, Pejawaran, Batur, Karangkobar, dan Madukara. Lalu yang kedua ada zona tengah. Zona tengah merupakan dataran dengan lembah Sungai Serayu yang cukup subur. Bagian ini meliputi wilayah Kecamatan Banjarnegara, Ampel Sari, Bawang, Purwanegara, Mandi Raja, Purwareja Klampok, Susukan, Wanadadi, Banjarmangu, dan Rakit. Lalu yang ketiga terdapat zona selatan. Zona selatan merupakan zona bagian dari Pegunungan Serayu Selatan. Zona ini merupakan daerah pegunungan yang memiliki relief curam dan terjal, serta umumnya tidak subur dan sering kekurangan air. Pada zona selatan ini meliputi daerah di Kecamatan Pagedongan, Kecamatan Banjarnegara, Sigaluh, Mandi Raja, Bawang, dan Susukan. Lalu bahasan yang kedua yaitu topografi. Topografi di wilayah Banjarnegara sebagian besar atau 65% lebihnya berada di ketinggian antara 100 sampai dengan 1000 meter dari permukaan laut. Secara rinci, pembagian wilayah ini berdasarkan topografi. Pembagiannya ada 4, yaitu yang pertama kurang dari 100 meter dari permukaan laut, meliputi luas 9,82% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Banjarnegara, meliputi Kecamatan Susukan dan Purwareja Klampok, Mandi Raja, Purwanegara, dan Bawang. Lalu pembagian yang kedua yaitu antara 100 sampai 500 meter
dari permukaan air laut, meliputi luas 37,04% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Banjarnegara, meliputi Punggelan, Wanadadi, Rakit, Madukara, sebagian Susukan, Mandiraja, Purwanegara, Bawang, Pagedongan, Banjarmangu, dan Banjarnegara. Kemudian pembagian topografi yang ketiga yaitu antara 500 sampai 1000 meter dari permukaan air laut, meliputi luas 28,74% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Banjarnegara, meliputi Kecamatan Sigaluh, sebagian Banjarnegara, Pagedongan, dan Banjarmangu. Yang keempat yaitu lebih dari 1000 meter dari permukaan air laut, meliputi luas 24,40% dari seluruh wilayah Kabupaten Banjarnegara, meliputi Kecamatan Pejawaran, Batur, Wanayasa, Kalibening, Pandanarum, Karangkobar, dan Pagentan. Lalu bahasan yang ketiga yaitu tentang struktur geologi. Struktur geologi yang terdapat di Kabupaten Banjarnegara berupa lipatan, sesar, kelurusan, dan kekar yang menyebabkan terdapatnya batuan berumur kapur sampai Holocene. Lipatan yang terdapat di daerah Banjarnegara sendiri berarah barat laut sampai tenggara. Lalu sesar yang terdapat umumnya berarah jurus barat laut sampai timur tenggara, sampai utara barat laut, sampai selatan tenggara, dengan beberapa berarah timur laut sampai barat daya. Jenis sesar berupa sesar turun, sesar naik, dan sesar geser menganan yang menempati daerah utara dan Banjarnegara. Menurut Kordon DRR 1 pada tahun 1996. Lalu ada kelurusan. Kelurusan mempunyai pola penyebaran seperti pola sesar dan umumnya berarah jurus barat sampai timur tenggara serta barat laut sampai tenggara, dengan beberapa timur laut sampai barat daya. Kekar umumnya ditemukan pada batuan yang berumur tersier dan pratersier. Di Banjarnegara sendiri, kekar berkembang baik dengan batuan berumur kapur yang di beberapa tempat tampak saling memotong. Berikut ini merupakan peta sebagian struktur geologi di sebagian wilayah Kabupaten Banjarnegara. Kemudian pembahasan mengenai struktur tanah dan batuannya. Di Kabupaten Banjarnegara mempunyai luas wilayah 1064,52 km persegi, terbagi menjadi 20 kecamatan, 12 kelurahan, dan 266 desa. Terletak antara 712 derajat sampai 731 derajat lintang selatan dan 231 derajat sampai 308 derajat bujur timur. Struktur penyusun tanahnya terdiri dari 66,25% tanah latosol. Tanah latosol tersebut berada di wilayah Susukan, Purwareja Klampok, Purwonegoro, Wanadadi, Rakit, Bawang, Sigaluh, Madukara, Banjarnegara, Wanayasa, Pejawaran, dan Pagentan. Lalu ada 11,72% tanah grumosol.
Tanah Grumosol berada di wilayah Purwonegoro, Mandiraja, Kalibening, Karangkobar, Pagentan, dan Banjarnegara. Lalu ada 14,5% tanah andosol. Tanah andosol berada di wilayah Kalibening, Wanayasa, Bejawaran, dan Batur. Dan terakhir yaitu ada 7,53% tanah lainnya. Tanah lainnya berupa tanah aluvial, tanah organosol, dan tanah litosol. Lalu dari keadaan geologisnya, pada umumnya terlihat struktur batuan yang ada di Kabupaten Banjarnegara adalah struktur batuan berbentuk lapisan dengan kondisi batuan yang mudah longsor dan banyak sesar atau patahan, terutama di wilayah bagian utara, sehingga cukup membahayakan bangunan fisik atau prasarana. Kemudian proses geologi yang terjadi di Banjarnegara. Hulu daerah aliran Sungai Serayu, wilayah timur, termasuk wilayah yang rentan terjadi longsor, meliputi Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo. Pada pertengahan Desember tahun 2014 terjadi longsor di Dusun Jumblung, Banjarnegara, dengan material longsor yang berkisar 1 juta meter kubik. Pada musim hujan 2014 sampai 2015 di Banjarnegara juga terjadi di beberapa lokasi. Berdasarkan lokasi penelitian di kawasan daerah aliran Sungai Serayu Hulu, Kabupaten Banjarnegara. Kejadian tanah longsor di Banjarnegara sendiri dipengaruhi beberapa faktor. Salah satunya yaitu eksploitasi alam oleh penduduk, seperti penggundulan hutan dan pemanfaatan lahan yang kurang memadai, yang kurang mengindahkan kaidah-kaidah konservasi. Lalu ada berikut merupakan kenampakan dari zona-zona yang ada di Banjarnegara. Pertama yaitu zona utara. Ini berada di zona utara di dataran tinggi Dieng, tepatnya di Kawah Sikidang. Selanjutnya ada kenampakan di zona tengah, tepatnya di Sungai Serayu. Lalu kemudian ada kenampakan zona selatan, yaitu ini merupakan kenampakan di zona selatan, tepatnya di daerah Pagedungan, yang merupakan lereng yang curam dan terjal, namun di sana sering terjadi kekurangan air jika musim kemarau tiba. Selanjutnya ada kenampakan dari salah satu proses geologi yang ada di Banjarnegara, yaitu kejadian tanah longsor yang menimpa di Dusun Jumblung, Banjarnegara pada tahun 2014. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.